28. Dilarutkan pada labu ukur 250 mili. Berapakah persen kadar? Yang ditanyakan persen kadar terhadap sediaan yang punya klaim 400 mg. Pengencerannya tertulis 200 kali. Ini gampang ya teman-teman, harusnya tinggal dipahami aja mana kadar standar, mana AUC standar, mana AUC sampel. Kan yang ditanya kadar sampel. Tinggal digunakan perbandingannya seperti berikut. X-nya kadar sampel dibagi AUC sampel, dikali silang dan sebagainya, ketemu nilai X 7,14. Kemudian tinggal ppm dikonversikan menjadi miligram, seperti yang sebelumnya, 7,14 dikali 0,25 dikali 200. 0,25-nya dari mana? Dari volume. Sampel dilarutkan pada labu ukur 250 mili. Mililiter dijadikan liter kan berarti 0,25. Pengencerannya 200. Hasilnya 89,25%. Clear? Ada yang ditanyakan? Next ya. Nomor 46. Industri farmasi memproduksi sediaan injeksi. Salah satu syarat uji yang harus dipenuhi adalah uji pirogen. Dilakukan menggunakan 3 ekor kelinci sebagai subjek dan hasilnya sebagai berikut. Bagaimana kesimpulannya? Nah, ini ada data suhu awal dan suhu akhir, serta kenaikan suhu. Data yang kita pakai adalah kenaikan suhunya. Jadi tinggal mencari bagaimana penerimaan ataupun syarat dari uji pirogen ini. Nah, jadi uji pirogen ini untuk menentukan efek sediaan terhadap peningkatan suhu tubuh atau demam pada hewan dan manusia. Untuk syaratnya, pada awal pengujian, pertama menggunakan 3 kelinci. Jadi 3 kelinci ini tidak boleh ada satupun kelinci yang suhunya meningkat atau naik lebih dari 0,5 derajat Celcius. Kalau ada yang lebih dari 0,5, maka diulangi dengan menambah 5 ekor kelinci. Yang 3 awal itu udah dibiarkan, nambah 5 baru. 5 ekor kelinci itu diuji kembali dengan metode yang sama, sediaan yang sama pula. Dari 5 ekor kelinci, 5 ditambah 3, jadinya 8. Jadi 8 ekor kelinci. Itu diamati suhunya kembali. Tidak ada satupun kelinci, misalnya tidak ada total dari 8 ekor, kenaikan suhu tidak boleh lebih dari 3,3. Jadi gini, 8 ekor kelinci semuanya mengalami peningkatan suhu, misalnya seperti itu. Total peningkatan suhunya itu tidak boleh lebih dari 3,3 derajat Celcius. Selain itu juga tidak boleh lebih dari 3 yang kenaikannya lebih dari 0,5. Jadi misal 3 kelinci yang awal tadi semuanya udah di atas 0,5 kenaikannya. Jadi 5 ekor kelinci yang lain nggak boleh naiknya lebih dari 0,5. Stoknya udah habis. Beda lagi kalau misalkan yang 3 kelinci awal itu yang kenaikan suhunya lebih dari 0,5 cuma 1 ekor. Berarti kan yang 5 ekor berikutnya masih ada 2 yang boleh naik lebih dari 0,5. Selebihnya yang total kenaikan nggak boleh lebih dari 3,3 derajat Celcius. Karena yang di soal ini, di tabel ada 1 ekor yang naiknya lebih dari 0,5, yaitu kelinci nomor 2, maka hasilnya TMS. Lanjut ke pengujian nambah 5 ekor lagi. Sampai sini, clear? Clear ya. Lanjut ke nomor 47.
Seorang apoteker di rumah sakit akan melakukan pemesanan kepada distributor dengan data pemesanan sebagai berikut. Ini soal paling gampang banget, teman-teman. Paling gampang. Ayo, ini jawabannya berapa? 5 SP. Siap. Oke. Allah sukai. Amin. Ya, memang jawabannya benar 5 SP. Yang mana aja? Narko itu kuncinya hanya satu untuk satu jenis dan satu kekuatan. SP Psycho, satu. Tapi boleh lebih dari satu macam. Maksudnya dia harus pisah. Nggak boleh campur sama narko, nggak boleh campur sama obat lain. Yang selain narko itu pokoknya boleh lebih dari satu. Oke, udah paham semuanya pastinya. Fentanyl termasuk narkotika. Prokoza masuk psiko. Morfin juga narko. Celecoxib ini obat keras. Pakai SP umum tentunya. Tramadol ini OOT. Obat-obat tertentu. Jadi dia harus pisah juga pesanan. Pisah sama prekursor, pisah sama obat umum, obat keras, obat bebas, gitu dan sebagainya. Yang asamifenamat itu obat keras, gabung sama celecoxib. Udah, yang gabung cuma itu. Yang lainnya pisah, sendiri-sendiri. Totalnya 5 berarti ya. Clear? Berikutnya nomor 48. Seorang apoteker di IFRS akan membuat perencanaan. Penggunaan sediaan tersebut 3 bulan terakhir berturut-turut 990, 1010, dan 1000. Ini langsung dalam pikiran kalian, langsung rata-ratain aja, gampang ini. 1010-nya digabung ke 990. Berarti kan rata-rata pemakaian per bulannya itu 1000. Rencana stok pengaman, safety stock, itu 300. Lead time, waktu pengiriman selama sebulan. Dan sisa stoknya 100. Pertanyaannya, berapa yang akan diadakan untuk 6 bulan ke depan? Berarti kan 6 bulan, kita tahu tadi rata-rata pemakaiannya kan 1000. Tinggal dikali. Berarti kan 6.000 botol. Kemudian ditambah safety stock, 300, 6.300. Ditambah lead time. Lead time-nya kan sebulan. Sebulan dikali rata-rata 1000 per bulan. Kan 1000. 6.300 ditambah 1000. 7.300. Sisa stok 100 botol. 7.300 dikurangi 100. 7.200. Jawabannya yang C. Ini sama kok rumus konsumsi pada umumnya. Pembahasannya, jadi semua pembahasan ini kalau udah di kepala kalian itu udah cepet banget. Ini soal ini 30 detik selesai lah. Angkanya gampang soalnya. Jadi yang A, B, C, D, E, A-nya itu jumlah yang diadakan, B-nya yang tadi, pengadaan 6 bulan ke depan, C-nya safety stock, stok pengaman, D, lead time, dan yang E, sisa stok. Clear? Ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Seorang wanita berusia 49 tahun datang ke unit farmasi rawat jalan, membawa resep metformin 3DD 500 mg. Pasien memberitahu dokter bahwa dirinya terdiagnosa DM dan apa informasi yang disampaikan terkait penggunaan metformin. Ini jawabannya apa, teman-teman? A. Oke, yang A ya. Metformin memang ada efek sebah, efek mual, muntah, mengiritasi juga. Jadi memang harus setelah makan. Oke, nomor terakhir. Ini ada yang bisa Yang 6 gram 6 gram. kali. Oke, oke. Ya ini emang agak mengecoh ya, Rek. Memang aku juga awalnya sempat kepikiran 6 gram, 6 gram. Tapi kita perhatikan soalnya baik-baik. Bahan aktif tersebut disuplai dari distributor terkualifikasi dan sampel yang diterima homogen.
untuk melakukan pengecekan identitas. Nah, ini kan kata kuncinya ada 3. Distributor tarik kualifikasi, sampel homogen, dan pengecekan identitas. Ini kalau kalian pernah dengar di kuliahnya Prof. Siapa ya kemarin lupa. Yang dekannya FTTM itu. Ya itu beliau menjelaskan kalau ada pola N, pola P, pola R. Pola N itu yang barusan mungkin kalian pakai pola N ya. Pola N yang akar N plus 1, 6 gram. Oke, bener. Tapi kan dia pengujian identitas. Nah, pengujian identitas itu pakai yang pola P. Jadi yang niteni atau menghafalkannya itu begini. Yang pola N, normal. Normal ya berarti sampel homogen, subpair terkualifikasi. Akar N plus 1. Pola P, ini polanya yang untuk identitas. Yang R, ini aku kemarin ingat-ingatnya pola ruwet. R, ruwet. Karena suppliernya belum terkualifikasi. Makanya dia pakai 1,5 plus akar N. Kalau kita hitung-hitung dari pola N, pola P, dan pola R, itu hasil yang samplingnya paling banyak itu adalah pola R. Ya kan 1,5 dikali akar N. Kalau yang atas kan cuma 1 plus. Yang pola P itu malah 0,4. Jadi kalau di logika, uji identitas itu samplingnya sedikit. Karena cuma pengen mengetahui ini benar bahan aktif itu bukan sih. Makanya samplingnya 0,4 dikali akar N. Kalau yang pola R, yang supplier belum terkualifikasi, ya wajar kita samplingnya banyak. Karena kan suppliernya belum teraudit, belum terkualifikasi sama industrinya. Makanya hasilnya paling besar. Pola R, pola ruwet. Pola P, pola pena. Kemarin juga aku bilang. Pena yang identifikasi pena, yang N yang normal. Pengecekan identitas kalau dimasukkan rumus ketemunya 2 gram. Oke, ini sudah 50 soal. Gimana? Cepat banget ya. Kamu nanya. Iya, monggo. Jadi kalau misalkan dia udah sampelnya homogen, terus supplier terkualifikasi, tapi dia untuk bahan herbal tuh tetap pakai pola R. Tetap. Jadi kalau supply-nya belum terkualifikasi. Tapi kalau Oh, tadi misalkan udah pertanyaannya, terkualifikasi, nah, jadi dia udah homogen, udah terkualifikasi, tapi bahannya tuh herbal. oh kalau udah homogen, udah terkualifikasi pakai yang pola N. Jadi walaupun herbal sekalipun yang tadi yang berasal dari herbal atau ekstrak, itu pakainya pola P gitu. Pola M. Iya, betul. Jadi yang pola R ini untuk yang belum homogen dan belum terkualifikasi. Ini yang tulisan untuk bahan herbal ini untuk penekanan aja, karena pola R ini, apalagi yang herbal, ini rawan sekali untuk, apa sih namanya, kan herbal itu bahan aktifnya kompleks, nggak cuma itu. Jadi perlu adanya penekanan bahwa pola R ini sangat penting, kan samplingnya paling banyak. Ya, dari 1 sampai 50 ada yang masih perlu dibahas, teman-teman. Ini udah lewat 2 jam sih. Sorry ya, tembus 13 menit. Yang lain, Iqbal, ada pertanyaan Iqbal? Oke, yang lain, Najmi, Natalia, ada pertanyaan? Belum ada. Cukup, Mas. Oke, yang Pepi atau yang Audia ada nggak? Nggak ada. Cukup? Oke, kalau cukup, mungkin sekian TM1 ya, teman-teman. Semoga beruntung